Kemarin kita selesai dengan contoh iman Abraham yang melampaui pengalaman indera-indera. Abraham tidak menunggu sampai ia melihat bukti yang sedang bekerja di dalam pengalaman fisiknya sebelum ia menerima pernyataan Tuhan sebagai kebenaran. Sebaliknya, Abraham menerima pernyataan Tuhan sebagai kebenaran terlebih dahulu, dan kemudian pengalaman fisiknya dibawa ke dalam keselarasan dengan apa yang telah Tuhan firmankan. Dalam ayat berikutnya, Paulus memberitahu kita bahwa Abraham bertentangan dengan harapan di dalam pengharapan percaya. Tercatat dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Frase kata dalam pengharapan percaya ini memberitahu kita bahwa pada saat itu Abraham memiliki iman dan pengharapan mengenai masa depan atau future, dan iman masa kini atau present, dan bahwa pengharapannya mengenai masa depan atau future adalah hasil dari imannya masa kini, yaitu present. Abraham tidak memperhitungkan tubuhnya sendiri yang sudah mati, karena ia telah kira-kira berusia 100 tahun, dan kematian rahim Sarah, tercatat dalam Roma 4 ayat yang ke-19. Abraham menolak untuk menerima kesaksian indera-inderanya. Kesaksian indera-inderanya tanpa diragukan memberitahu dia bahwa sudah tidak mungkin lagi bagi dia dan Sarah untuk memiliki anak. Namun Abraham tidak menerima kesaksian ini, karena ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan. Abraham membuat tuli telinganya terhadap kesaksian indera-inderanya. Ia menolak untuk mempertimbangkannya. Ia, Abraham, tidak goyah terhadap janji Allah karena ketidakpercayaan. Sepenuhnya yakin bahwa apa yang ia, yaitu Allah, telah janjikan, ia juga dapat untuk melaksanakan. Tercatat dalam Roma pasal yang keempat, ayat 20 dan 21. Hal ini menunjukkan dengan jelas objek yang menjadi fokus iman Abraham adalah janji Allah. Jadi, iman didasarkan pada janji-janji dan pernyataan-pernyataan firman Allah dan menerima kesaksian indera-indera hanya sejauh hal-hal itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan firman Allah. Beberapa saat sebelumnya dalam Roma yang keempat, Rasul Paulus menyebut Abraham sebagai bapa semua orang percaya, tercatat dalam ayat yang ke-11. Dan dalam ayat berikutnya, ia berbicara tentang mereka yang juga berjalan dalam langkah-langkah iman yang Bapa kita Abraham lakukan, tercatat dalam ayat yang ke-12. Ini menunjukkan bahwa iman yang berdasarkan Alkitab terdiri dari bertindak seperti Abraham dan dalam mengikuti langkah-langkah imannya.
dalam menganalisa sifat iman Abraham, kita telah melihat bahwa ada 3 langkah atau tahapan yang berurutan. Pertama, Abraham menerima janji Allah sebagai kebenaran dari saat itu diucapkan. Yang kedua, Abraham menolak untuk menerima kesaksian indera-inderanya sejauh itu tidak sesuai dengan pernyataan Allah. Yang ketiga, karena Abraham berpegang teguh kepada apa yang Allah telah janjikan, pengalaman fisiknya dan kesaksian indera-inderanya dibawa ke dalam keselarasan dengan pernyataan Allah. Jadi, hal yang pertama kali dia terima dalam iman yang polos, bertentangan dengan kesaksian indera-inderanya, menjadi kenyataan dalam pengalaman fisiknya sendiri yang diteguhkan oleh kesaksian indera-inderanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau juga menolong aku untuk tidak mempertimbangkan apa yang aku lihat, sama seperti Abraham, tetapi untuk tetap berpegang teguh kepada janji-janjimu di dalam iman, sampai aku melihatnya menjadi kenyataan dalam pengalamanku. Aku memuji nama-Mu, karena Engkau selalu lebih besar, ya Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu.
Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.